Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita memasuki tahun baru dengan semangat baru dan dengan harapan ada presiden baru yang bukan bagian dari rezim lama. Itu rumus bakunya ya, Bung Rocky. Dan saya kira ini dan bansos baru. Ya gimana? Bansos baru tapi bukan dari presiden lama. Oh, bansos ya. Bansos tetap baru ya, tapi bukan dari presiden lama. Jadi, nah soal bansos ini kan kemarin kita bahas bahwa TPN Ganjar itu minta agar bansos itu dihentikan dulu, ditunda dulu sampai Pilpres berakhir. Tapi saya kira sebenarnya ya itu akan menyusahkan rakyat kecil ya, karena banyak sekali yang membutuhkan bansos itu. Yang dipersoalan kan Pak Jokowinya yang masih terus membagi bagian bansos. Kalau bansosnya oke kan, Bung Rocky ya? Benar, bansos itu adalah hak dari masyarakat Indonesia atas pajak yang mereka bayar, apalagi itu pajak membeli sesuatu aja tuh, dan pajak progresif yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah tapi gagal tuh. Kan kalau pajak progresifnya jalan atau ini rasio pajaknya diperluas tapi meliputi orang-orang yang di awal itu menghindar dari tax amnesty, maka nggak akan ada bansos karena langsung dia menghasilkan bantuan atau subsidi dalam soal-soal yang menyangkut kesejahteraan segala macam. Tapi bansos kemudian timbul karena dia mau langsung dapat efeknya tuh. Jokowi ingin langsung dapat efek dari bansos itu kan. Menyerahkan bansos itu artinya bertatapan dengan rakyat, bukan bertatapan dengan problem rakyat, tapi dia hanya ingin bertatapan dengan rakyat supaya rakyat tahu bahwa dia bawa oleh-oleh. Kan itu masalahnya kan. Jadi cara berpikirnya juga mesti kita ubah tuh. Dan itu sebetulnya adalah fungsi tugas kalau sudah bertatapan dengan rakyat. Tiap hari juga orang lihat Pak Jokowi di TV dan bagi-bagi bansos on the spot itu adalah kampanye. Mestinya bansos itu dilanjutkan oleh RT, RW, lurah segala macam tuh. Bukan presiden yang bagi-bagi bansos. Kan itu mempengaruhi efek elektoral dari seseorang yang dia jagokan kan. Tentu saja orang tetap menganggap bahwa kebutuhan hidup masyarakat yang terpapar kemiskinan perlu diangkat, dientakkan kemiskinannya itu. Tetapi bukan dengan memanfaatkan bansos untuk urusan kampanye. Itu tipunya di situ tuh Jokowi. Jadi Jokowi yang mesti berhenti membagi-bagi bansos, bukan bansosnya yang dihentikan ya. Bansos itu adalah hak dari mereka yang fakir. Saya kira penting kalau perlu kita buat petisi ya, Bung Rocky, karena bagaimanapun jelas konflik of interest-nya Pak Jokowi kelihatan sekali kan itu ya. Iya, itu artinya Jokowi memang rencanakan buat dia akan turun kampanye sendiri untuk membackup Gibran tuh. Karena itu kalau kita lihat tuh aktivitas bandara Presiden Jokowi itu dari satu bandara ke bandara yang lain. Betul. Bukan membawa konsep tapi membawa goodie bag, membawa oleh-oleh yang dia sebut sebagai bansos itu. Padahal itu adalah hak dari rakyat tuh. Yang seharusnya udah disalurkan aja lewat Departemen Sosial, lewat koperasi, lewat UMKM. Kan semua ada fasilitas itu tuh. Kenapa Jokowi sendiri yang mesti turun? Itu seolah-olah 9 tahun yang lalu masih dia ulangi karena takut bahwa elektabilitas dia dan Gibran itu turun drop. Jadi dia mesti tatap mata dengan publik. Padahal publik nggak merasa penting juga ada Jokowi, nggak ada Jokowi di situ kan. Kan udah bertahun-tahun aktivitas Jokowi hanyalah lempar-lempar hadiah, datang ke kiri kanan terus puji-puji rakyat bahwa masih bertahan sambil kasih bansos. Itu sebetulnya penghinaan dari Jokowi itu. Kita balik lagi pada ide kenapa diperlukan bansos, karena daya beli tidak cukup. Oleh karena itu mestinya daya beli ditingkatkan. Selama daya beli nggak ditingkatkan, maka berhak rakyat untuk minta bansos karena ini adalah negara kesejahteraan tuh. Tetapi bukan presiden yang menunggangi bansos itu. Jadi presiden ini penunggang bansos sebetulnya. Iya. Nah, coba bayangkan ya, Bung Rocky. Ini kan betul-betul manipulatif ya, karena dan ini kena anggaran negara ya. Untuk kunjungan satu daerah, pernah kita juga bahas gitu, seorang presiden itu kan melibatkan pengamanan yang luar biasa. Belum lagi tim pendukungnya, tim advance, tim pendukung, tim pengamanan dan juga koordinasi di tingkat lokal ya, pemerintah daerah. Dan itu kemudian hanya digunakan oleh Jokowi. Biasanya oke lah dibanding sama dia dengan satu proyek, tapi kemudian dia melakukan itu bagi-bagi bansos. Nah, ini kan betapa besarnya pemborosan dana yang digunakan oleh Pak Jokowi, yang itu kalau dikonversi untuk menjadi bansos juga cukup besar, Bung Rocky. Dan ditambah lagi sebenarnya kemudian bansos yang itu adalah punya pemerintah, dananya dari pemerintah diklaim oleh Jokowi. Kalau kemarin sama Zulkifli Hasan malah diklaim bahwa Jokowi itu adalah PAN, begitu ya. Dan dengan begitu kalau Pak Jokowi yang memberikan bantuan bansos, yaitu berarti PAN, bantuan dari PAN juga. Itu yang ramai kemarin diprotes. Iya, untuk amankan presiden masuk gorong-gorong, amankan presiden masuk ganggang sempit, itu perlu persiapan 1 malam tuh. Untuk mempersiapkan 1 malam perlu ada ide, maka mesti ada tim advance dulu tuh. Nanti untuk pasang kamera itu uangnya macam-macam tuh. Betul. Jadi hanya untuk membagi-bagi 2 botol minyak goreng, 1 kilo telur segala macam itu harus keluar uang puluhan, mungkin nggak bisa kita bayangkan secara anggaran betapa anggaran itu dipakai sebetulnya untuk
pencitraan kan. Ya. Itu ratusan juta satu kali operasi itu kan. Sementara Miliar saya yang kira. diterima Ya. diterima Miliar Bung rakyat Rocky. itu Ya. ya. Miliar bukan ratus juta lagi saya kira kalau presiden itu. Ya, saya satu kali operasi itu ratusan juta. 10 kali spot itu udah miliaran tuh. Dan presiden tetap menganggap bahwa itu adalah hak dia tuh atau hadiah dari dia. Padahal rakyat mengetahui bahwa presiden ke situ tuh cuma mau nampang doang. Nggak ada efeknya apa-apa sebetulnya. Yang jadi masalah Presiden Jokowi tetap menganggap bahwa kalau dia bagi-bagi bansos maka elektabilitas dia akan naik terus kan. Itu juga ngaco. Jadi dia memboroskan anggaran negara hanya untuk pagelaran pencitraan dia tuh. Coba bayangkan kalau misalnya dikumpulin tukang Gojek di situ atau ojek pengkolan, ojek pangkalan, ojek tikungan itu dikasih aja uang untuk bagi-bagi bansos ke rakyat kan. Itu lebih efektif menghidupkan ekonomi. Bukan Jokowi sendiri yang datang lalu setelah itu operasi dari timnya itu untuk membujuk, bikin cerita narasi pendek itu semua tipu. Itu yang berbahaya di dalam pencitraan dari orang yang kekuasaannya sebetulnya makin merosot tapi tetap ponggah untuk mempertahankan diri. Kan kita sebenarnya paham nih cara berpikirnya ya. Pak Jokowi bagi-bagi bansos, kemudian ini nanti muncul lembaga survei yang melakukan survei dan menyatakan bahwa tingkat approval ratingnya Pak Jokowi masih sangat tinggi, kan begitu ya, Bung Rocky. Dan nanti dengan begitu asumsinya bahwa approval rating yang sangat tinggi terhadap Pak Jokowi itu bisa dikonversi menjadi elektabilitas buat pasangan Prabowo Gibran, khususnya Gibran lah, yang sekali lagi ini mungkin ini bagian yang kita juga pernah bahas sebelumnya, ini semacam bargaining dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jadi udah bukan ini lagi nih, urusannya begitu itu ya. Dia tahu bahwa kehadiran anak gua ini menjadi liabilitas bagi Prabowo, jadi untuk menaikkan posisi tawar dari Gibran, makanya dia turun tangan sendiri gitu. Kira-kira itu yang berkali-kali kita bahas kan. Ya. Kan dulu kita mau terangkan bahwa Prabowo tergantung pada Jokowi. Sekarang Jokowi tergantung pada Prabowo. Karena itu dia jadi semacam tim suksesnya Prabowo sebenarnya Jokowi. Hanya untuk memastikan bahwa anaknya itu tidak tercecer nanti dalam kekuasaan tuh. Karena itu juga yang dikhawatirkan Prabowo, Jokowi. Kalau Pak Prabowo dan Gibran tidak lolos misalnya atau selesai di putaran pertama, itu berbahaya bagi rejim Jokowi kan. Itu tetap terlihat bahwa dia sebenarnya cemas. Sementara Prabowo enteng-enteng aja karena Prabowo merasa dia udah di atas angin dari segi elektabilitas, survei segala macam. Tapi yang lebih berbahaya adalah ini bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hanya perlu satu skenario kalau rakyat puas pada Jokowi 89,9%. Kira-kira begitu kan? Ya, Apa dasarnya tuh? Ini surveinya tuh. Ya survei itu ngikut di tim bagi-bagi BLT. Jadi bukan nanti 2 minggu kemudian tim itu langsung survei. Anda puas nggak? Apa yang puas kepemimpinan Presiden Jokowi? Iya, ini baru 5 menit yang lalu kami dapat BLT. Maka dia pasti bilang puas sih responden itu kan. Jadi ini yang disebut perencanaan kejahatan politik sebetulnya tuh. Dan ya dari segi teori komunikasi politik ini komunikasi paling buruk, yaitu tidak memanfaatkan kecerdasan tapi sekaligus langsung turun untuk memperlihatkan wajahnya pada rakyat tuh. Padahal rakyat nggak ada yang udah bilang kami muak lihat wajahmu tuh. Tanya sama BEM UI itu, tanya sama BEM UGM tuh. Itu muak semua tuh. Dan itu yang memperlihatkan bahwa Jokowi sudah panik. Kepanikan itu dia konversi dengan kegiatan yang non-stop, membagi-bagi uang rakyat kepada mereka yang dia anggap masih bisa menyelamatkan kepemimpinan dia di 2024. Ya. Dan saya kira memang kalau kita cermati betul ya, yang soal survei tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu anomali atau bukan anomali, malah kontradiktif. Karena memang orang itu ketika ditanya katanya puas. Oke, kita mengakui dasarnya seperti itu memang betul gitu. Tetapi ketika di breakdown ditanya, apakah Anda sekarang mulai kesulitan untuk memberi bahan pokok? Mereka menyatakan sulit. Apakah kemudian Anda juga sulit mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan? Anda sulit gitu. Ya, jadi bagaimana mungkin orang yang hidupnya kesulitan secara ekonomi, beli bahan pokok juga sulit, anak-anaknya cari kerja juga sulit, tapi puas terhadap pemerintahan Jokowi? Nggak ada satupun metodologi yang bisa membenarkan sesuatu yang disulap respondennya kan. Ya. Kan ini permainan responden sebenarnya tuh. Dan kelihatannya memang lembaga survei yang gede-gede ini udah disewa sama Jokowi. Supaya lakukan sesuatu, pokoknya saya mesti 80%, 90%. Karena hanya itu dasar dia untuk mengklaim suatu waktu nanti bahwa memang kami menang satu putaran. Kan itu perencanaannya kan di situ tuh. Ya. Dan lembaga-lembaga survei ini kan nggak ada, kan dia nggak ada proyek sama sekali kan. Jadi memang dia hidup dari spin doctor, jadi buzzer sekaligus surveyor. Nah, tetapi saya kira benar seperti yang Anda duga itu sekarang kekhawatiran Pak Jokowi bukan lagi soal elektabilitas dia, tetapi bagaimana kalau satu tentu mereka khawatir mereka tidak gagal kalah dalam Pilpres kali ini, tidak masuk putaran 2 bahkan gitu, atau kalau masuk putaran 2 juga kalah. Yang kedua, kalau toh akhirnya menang, itu posisi tawarnya Gibran itu makin dan tentu saja Pak Jokowi di hadapan Prabowo makin lemah gitu, karena Pak Prabowo kan pasti juga punya data. Share kamu kan dalam kemenangan saya ternyata rendah, tidak seperti gede-gede amat seperti yang saya bayangkan selama ini kan, atau seperti yang dijanjikan gitu selama ini. Saya juga begitu. Ada survei mungkin yang udah dibuat dan menunjukkan bahwa tidak adanya Gibran nggak mempengaruhi
Jokowi, elektabilitas Prabowo. Atau malah bikin Kan turun, Prabowo- Bung, malah bikin turun adanya Gibran justru. Saya nggak enak mau bilang turun. Ya, ya. Justru Gerindra paham bahwa kesulitan bagi Gerindra untuk menambah elektabilitasnya kalau netizen tiap hari membuli Gibran tuh. Betul. Tiap hari menganggap bahwa Prabowo salah pilih orang tuh, dan tokoh-tokoh senior juga menganggap, atau bahkan dia di dalam koalisi sendiri menganggap Prabowo salah memilih orang gitu kan. Sehingga bebannya itu makin berat untuk naikkan elektabilitas Gibran. Nah, ini yang dipahami oleh Pak Jokowi. Kan Jokowi juga nguping, dia tahu bahwa nih anaknya nggak menaik elektabilitasnya, bahkan dibully tiap hari tuh. Jadi dia mengambil alih itu sebagai bapak yang menginginkan kekuasaan dia itu dititipkan pada anaknya. Nah, jadi ini yang saya sebut sebagai Jokowi itu tidak melanggar konstitusi, tapi dia melanggar undang-undang eksploitasi anak. Jadi sekali lagi kita penting ingatkan bahwa yang harus dihentikan bukan bansosnya, tapi kita dorong untuk civil society membuat semacam petisi Pak Jokowi sampai Pilpres ini berakhir, sampai bahkan kalau putaran kedua juga nanti terjadi, sampai putaran kedua berakhir dilarang atau menghentikan kegiatan bagi-bagi bansos, karena itu jelas konflik of interest dan itu merupakan kampanye yang menggunakan anggaran dari negara. Ya, itu petisi dari FNN, tolong disebarkan. Dan memang dasarnya ada bahwa presiden tidak boleh ikut campur di dalam urusan politik ketika dia sudah ledak sebetulnya. Jadi sejak pemilu dinyatakan sudah ada 3 capres, mestinya Jokowi itu tinggal di rumah aja tuh, cara dengan cuti segala macam, nggak boleh satupun terlihat aktivitas untuk masih mempergunakan kuasa. Itu nggak etis. Dan ketidaketisan itu yang menyebabkan kita percaya bahwa Jokowi memang tegang dan dia sebetulnya tidak punya kapasitas apa lagi. Jadi laranglah Jokowi supaya tidak lagi cawe-cawe melalui bansos yang hanya sekedar upaya untuk menambah elektabilitas Gibran yang juga nggak naik-naik. Yes, dan penting kita ingatkan untuk koreksi pernyataan dari Zulkifli Hasan bahwa bansos itu bukan dari Jokowi, bansos itu dari pemerintah. Itu mesti dibedakan antara Jokowi dengan anggaran pemerintah. Kalau Jokowi ya di kantongnya Pak Jokowi sendiri. Saya nggak tahu, mungkin kalau memang betul ada di kantongnya 11.000 triliun, ya mungkin bisa bagi-bagi bansos. Tapi kalau nggak ada, ya nggak, itu duitnya pemerintah lah, kita bisa pastikan. Ya, dan orang nggak bisa bedain antara Julhas sebagai menteri dan Julhas sebagai pengasuh Gibran. Nggak ketawa, serius orang ini. Siapa namanya anaknya Jokowi? Ini aku tahu semua, padahal demi Allah dia tidak akan memberimu syafaat di akhirat. Iya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi suami, menunjukkan pesan moralnya. Memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa, tapi resikonya besar. Ratu, saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Education of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.